Ya, sifat-sifat sederhana dari grup ada beberapa teorema yang akan kita bahas dan kita buktikan bareng-bareng gitu ya. Apa saja yang memenuhi gitu ya sifat-sifat dari suatu grup gitu ya. Ada beberapa teorema. Yang pertama adalah bahwa identitas dari suatu grup itu adalah tunggal, gitu ya. Jadi teoremanya, jika G suatu grup, maka elemen identitas pada grup G tersebut adalah unik atau tunggal, gitu ya. Jadi seperti kita ketahui kalau misalnya di bilangan bulat dengan operasi penjumlahan kan grup ya. Nah, kita punya tahu bahwa identitas penjumlahan pada bilangan bulat itu adalah 0. Bilangan 0 karena 0 ini adalah kalau dijumlahkan dengan semua bilangan semua bilangan di bilangan bulat, maka hasilnya bilangan tersebut, misalnya 2 tambah 0 sama dengan 2, 3 tambah 0 sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu sendiri. Dan tidak ada identitas yang lain, tidak ada suatu bilangan yang lain kalau ditambahkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi X ini pastilah 0, gitu ya, nggak ada bilangan yang lain, gitu ya. Maka identitas pada suatu grup itu adalah tunggal. Nah, buktinya, jadi kita buktinya pakai bukti kontradiksi ya. Jadi pakai bukti kontradiksi bahwa identitas kalau kita tadi di teorema itu menyebutkan bahwa identitas itu adalah satu atau tunggal, maka kontradiksinya gitu ya, pembuktian dengan kontradiksi, kita mengandaikan bahwa identitas dari suatu grup itu lebih dari satu atau enggak tunggal, gitu ya. Nah, kalau lebih satu atau tidak tunggal, berarti ada identitas yang lain. Katakanlah U1 dan U2, di mana U1 tidak sama dengan U2. Ya karena kan lebih dari satu. Berarti kalau ada yang lain, dia berbeda dari identitas yang sudah ada. Gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian U1 sama dengan U1 bundaran U2. Karena U2 merupakan identitas operasi bundaran dalam G. U1 itu kan sama dengan kalau dioperasikan dengan U2, dia hasilnya U1. Kenapa? Karena U2 berperan sebagai identitas, ya. Nah, kalau U1 berperan sebagai identitas, maka U1 bundaran U2 ya U2, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, dengan demikian U1 sama dengan U2. Hal ini kontradiktif karena U1 itu tidak sama dengan U2. Kalau kontradiktif kenapa emang? Kalau kontradiktif ya berarti pengandaiannya salah, gitu ya. Tadi kan andaikan identitas dari grup lebih dari satu. Berarti kalau pengandaiannya salah, berarti identitas dari suatu grup itu hanya satu atau tunggal. Gitu ya. Bisa dipahami buktinya? Bisa, Ibu. Nah ya, kita lihat. Nah, senada dengan identitas pada grup itu tunggal, maka input pada suatu grup juga adalah tunggal. Kalau identitas mah tunggalnya tuh untuk tunggal untuk semua, gitu ya. Kalau inverse mah tunggalnya tuh untuk semua elemen di grup itu dia punya inverse yang tunggal, gitu ya. Dia masing-masing itu punya inverse yang tunggal, gitu ya. Nah, jika G suatu grup, maka inverse dari elemen A, elemen G adalah unik atau tunggal, gitu ya. Ini buktinya nggak saya tulis ya. Jadi akan kita buktikan. Selanjutnya kita akan buktikan bareng-bareng. Terus kalau buktinya berarti apa? Kalau senada dengan bukti tentang ketunggalan yang di teorema pertama. Apa? Berarti apa yang diandaikan? Itu Ibu. Apa? Memiliki lebih dari satu inverse. Bagus. Andaikan G itu punya andaikan
andaikan inverse dari G gitu ya. Berarti andaikan apa deh? Inverse dari G itu tidak tunggal ya. Kalau tidak tunggal berarti ada berapa? Lebih dari Minimal satu. 2, Ibu. Lebih dari satu ya. Berarti kalau misalnya misalkan gitu ya, inverse dari A itu adalah misalnya inverse-nya adalah apa? B ya, misalnya B1 dan B2. Dengan B1-nya itu tidak sama dengan B2. Gitu ya. Jadi inverse dari A itu adalah B1 dan B2 dengan B1-nya tidak sama dengan B2. Apa hubungannya A dengan B1 dan B2? Apa hubungannya? Elemen G, Bu. Iya. Kalau B1 inverse dari A, jadi gimana kalau dioperasikan? Kalau dioperasikan jadinya apa? A sama B1? Identitas. Jangan lupa ya. Jadi kalau G misalnya ini dengan operasinya bundaran ya. Berarti A bundaran B1 ya. A bundaran B1 sama dengan apa tadi? Identitas. Gitu ya. Sama dengan B1 bundaran A gitu ya. Dengan U-nya identitas. Sama juga. Berarti A bundaran B2 sama dengan U sama dengan B2 bundaran A. Ya, U-nya juga sama identitas gitu ya. U-nya identitas. Gimana cara buktiin B1 sama dengan B2 nih? Gimana? B1 sama dengan U dikali B1, Ibu. B1 Sama dengan B1 sama dengan apa? identitas bundaran B1 B1 sama dengan identitas bundaran bundaran B1. B1. Kenapa? Karena kan B1 dikali identitas hasilnya tetap kan B1. Good. Terus apa lagi? Yang identitas diubah, Ibu. Jadi apa? Berarti ini sifat identitas ya. Nah, terus? Berarti B2 dikali A kurung itu tanya. B2, ini B1 tetap. Iya, Ibu. Itu U itu sama dengan? B2 dikali A, bundaran A. B2 di bundaran A. Jangan dikali ya, bundaran ya. Iya. Sebentar. B A mau A mau B ya. Berarti B2 ya. B2 bundaran A gitu. Iya. Bundaran B1. Oke. Terus D, ini berarti sifat apa D? Asosiatif. Jadi dari sini ya. Ini berarti dari definisi ini ya. Dari Inverse definisi ya. Iya, dari definisi. Terus asosiatif sekarang. Iya. Jadinya gimana? B2 bundaran A bundaran B1. Ini sifat apa? Asosiatif. Asosiatif. Nah, terus? Itu yang A bundaran B1 sama dengan inverse, Ibu. A bundaran B1 sama dengan apa? Identitas. Identitas. Berarti B2 bundaran U. Ini adalah identitas ya. Sama dengan U. Berarti B1 sama dengan B2.
Nah, B1 sama dengan B2. Itu ya. Terbukti ya. Berarti kalau B1 sama dengan B2 itu apa yang terjadi? Kontradiktif. Kontradiksi, Bu. Bagus, kontradiksi ya. Harusnya apa? Harusnya jangan tidak tunggal, gitu ya. Tapi tunggal, gitu ya. Jadi inverse dari suatu elemen itu pasti tunggal, gitu ya. Ini untuk ketunggalan ya. Jadi teorema 1, teorema 2 itu bilang identitas tunggal, teorema 2 bilang inverse itu tunggal. Ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan? Lanjut ya. Nah, terus kemudian kita ke hukum cancel, gitu ya. Misalkan G suatu grup dan A, B, C elemen G, gitu ya. Maka jika A, B sama dengan A bundaran B sama dengan A bundaran C, maka B sama dengan C. Berarti yang di cancel apa nih? Cancel sebelah kiri ya. Ini cancel sebelah kiri, hasilnya B sama dengan C. Kalau ini cancel sebelah kanan, gitu ya. Hasilnya juga B sama dengan C. Oke. Ibu, hukum cancel ini kita akan buktikan juga dengan sifat-sifat yang ada pada grup, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya A bundaran B sama dengan A bundaran C, gimana caranya? Bisa jadi B sama dengan C. Gimana caranya? Dikali inverse A, Bu. Jangan bilang dikali. Dioperasikan dengan inverse A masing-masing. Dioperasikan dengan inverse. Di mana, Ki? Dioperasikannya. Sebelah kiri, sebelah kanan, Ki. Sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri. Jadi A inverse bundaran dalam kurung A inverse bundaran A, gitu ya? Iya, bundaran B. Bundaran B sama dengan ini juga A inverse bundaran. Jadi kalau dioperasikan di sebelah kiri, yang sebelah kanan juga harus di sebelah kiri. Bundaran A, bundaran C, gitu ya. Ini dikali, bukan dikali ya, dioperasikan ya, dioperasikan dengan A inverse. Nah, terus Ki, A inverse bundaran A jadi identitas, Bu. identitas. Ini pakai sifat apa nih? A inverse bundaran A, bundaran B. Pakai sifat apa ini? Asosiatif. Asosiatif, bagus. Ini sifat asosiatif. Gitu ya. Terus A inverse bundaran A hasilnya apa? Identitas. Identitas. U bundaran B. U bundaran B sama dengan ini sebentar. Nah, ini U bundaran B sama dengan yang ini apa juga? Identitas juga? Identitas. Ya, Bu. Ya. U bundaran C. U bundaran C. Gitu ya. Ini pakai sifat inverse ya. Nah, kan A inverse bundaran A sama dengan U. Pakai sifat inverse. Gitu ya. Terus U bundaran B sama dengan U bundaran C. Hasilnya apa? B sama dengan C. B sama dengan C. Pakai jadi sifat apa ini? Identitas. Ya, jadi B sama dengan C. Gitu ya. Untuk nomor 2-nya, ini bisa dibuktikan sendiri ya.
Hampir mirip. Jadi dioperasikan dengan inverse-nya. Kenapa boleh dioperasikan dengan inverse? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Kenapa boleh, Alwan? Kenapa boleh? Sama. Udah sama. Kenapa boleh dioperasikan dengan inverse? Kenapa boleh? Kenapa boleh asosiatif? Kenapa boleh inverse? Kenapa boleh identitas? Kenapa? Halo? Iya. Mau jawab siapa? Karena A merupakan grup. A? Jangan, bukan A. Apa yang grup? G, Bu. G, yang grupnya G. Karena G suatu grup. A, B, C itu adalah elemen dari grup. Gitu ya. Kalau G suatu grup berarti boleh dong punya inverse, boleh asosiatif, boleh inverse, boleh identitas. Sekarang Ibu mau ngasih ilustrasi nih. Gitu ya. Kalau pada bilangan real dengan operasi perkalian. Misalkan AB sama dengan, ini kali ya, AB sama dengan AC, apakah B sama dengan C? Apakah B sama dengan C? Iya. Iya, Ibu. Nah, sekarang Ibu ganti. Kalau A-nya 0, B-nya 3, C-nya 5, berlaku nggak? Berlaku nggak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? B tidak sama dengan C, Ibu. B-nya nggak sama dengan C, kan? Ini B-nya nggak sama dengan C. Mereka semua bilangan real. Apa? Kenapa bisa begini? Katanya tadi B sama, kalau A, B sama dengan AC, B sama dengan C. Kenapa bisa begitu? Karena itu, Ibu, operasi karena himpunan bilangan real terhadap operasi perkalian bukan grup, Ibu. Nah, karena real dengan operasi perkalian ini bukan grup. Kalau bukan grup, kenapa, Dek? Tidak memiliki inverse, Ibu. Tidak punya inverse. Bukan grup. Siapa yang nggak punya inverse, Dek? 0. Nggak punya inverse pada bilangan real dengan operasi perkalian. Kalau bukan grup, berarti hukum cancel ini nggak berlaku. Nggak boleh. B sama dengan C. Kalau dia bukan grup. Kenapa? Nggak punya inverse dong. Gitu ya. Hukum cancel ini nggak boleh berlaku kalau dia bukan grup. Hukum cancel ini berlaku kalau dia grup. Kalau bilangan real tanpa 0 dengan operasi perkalian, grup bukan? Grup. Kalau AB sama dengan AC, boleh nggak B sama dengan C? Boleh nggak? Boleh, Ibu. Boleh. Kenapa boleh? Karena R terhadap perkalian tanpa 0 grup, kan? Karena grup. Balik lagi kan? Bolak-balik begitu aja alasannya gitu ya. Tapi harus diingat gitu ya. Kenapa grup? Kenapa boleh? Oh, karena dia punya inverse dong. Gitu ya. Kalau punya inverse berarti dia grup
gitu ya. Kalau grup berarti berlaku hukum cancel. Berarti cancel aja deh A sama A-nya yang di sebelah kiri, cancel kiri. Jadi AB sama dengan AC. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah Insya bisa, Bu. Allah, Ibu. Bisa ya. Oke, lanjut. Teorema keempat. Oh, ini kok ada yang berubah. Jika G suatu grup dengan operasi bundaran, AB elemen G. Gitu ya. Maka jika A bundaran B sama dengan U, maka A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. A bundaran B sama dengan U itu artinya apa? Kalau di grup. Artinya apa? B inverse A. B itu adalah inverse dari A. Atau A adalah inverse B. bagus. A adalah inverse dari B atau B itu adalah inverse dari A. Kalau begitu, A itu sama dengan B inverse dan B itu sama dengan A inverse. Gitu ya. Jadi inverse. Jadi kalau gitu inverse dan itu apa? Inverse dari A itu berarti apa? B. Iya, B. B-nya sama dengan A inverse. Jadi inverse dari A. Jadi A inverse dari A. inverse. A inverse. Jadi inverse dari A inverse. Inverse dari B. B inverse. B inverse. Gitu ya. Oke, coba buktikan. Kalau A bundaran B sama dengan U, gimanain? Gimana ini? A bundaran B sama dengan U. Buktikan A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. A bundaran B sama dengan U. Ayo. Gimanain? Biar di sebelah kanan itu ada B inverse atau A inverse-nya, di sebelah kiri juga kita operasikan dengan B inverse atau A inverse kan? Halo? Iya, Bu. Nah, kita pakai A inverse dulu. Berarti A inverse bundaran A, bundaran B. Yang sebelah kanan juga dong. A inverse bundaran U. Gitu ya. Terus kayak gini gimanain? U bundaran B. Pakai asosiatif ya. Nah, A inverse bundaran A apa? U. Bundaran E sama dengan A inverse bundaran U apa? A inverse. A inverse. Gitu ya. Berarti B sama dengan A inverse. A inverse. Dan sebaliknya ya. Yang ini bisa di B sama dengan A inverse. Yang ini juga nanti tinggal dioperasikan dengan B inverse. Nanti hasilnya A sama dengan B inverse. Gitu ya. Oke. Bisa ya nomor teorema 4. Kita lanjut ya. Nah, teorema 5.
Misalkan G suatu grup dan AB elemen G, maka persamaan-persamaan A bundaran X sama dengan B dan Y bundaran A sama dengan B mempunyai penyelesaian yang tunggal. Gitu ya. Ya, penyelesaian yang tunggal. Gitu ya. Penyelesaian tunggal itu berarti ada satu penyelesaian. Oke. AX, A bundaran X sama dengan B. X sama dengan apa? Pada bilangan bulat. A inverse B. A inverse bundaran B. A inverse. Dari mana A inverse? Dioperasikan? Dioperasikan ya. Kalau di sebelah kiri dioperasikan dengan A inverse, sebelah kanan juga dong. Ini hasilnya apa? Identitas. Bundaran X sama dengan A inverse bundaran B. Bundaran X jadinya? X. X sama dengan A inverse bundaran B. Penyelesaiannya ada berapa? X ada berapa penyelesaiannya? 1. Ada 1. Apa penyelesaiannya? Untuk AX. Untuk A bundaran X sama dengan B, penyelesaiannya apa? Ini. A inverse bundaran B. Ada 1 tunggal penyelesaiannya, yaitu A inverse bundaran B. Kalau Y bundaran A sama dengan B, penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya apa? B bundaran A inverse, Bu. B bundaran A inverse. Bagus. Ya. Silakan ya dituliskan biar tahu. Misalkan pada bilangan bulat dengan operasi perkalian. 2x sama dengan 3. X sama dengan apa? X sama dengan apa? 3/2, Bu. Penyelesaiannya ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kenapa? Karena hanya untuk bilangan bulat aja. Kalau 3/2 itu. X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? 3/2. 3/2. Bilangan bulat bukan? Bukan. Bukan. Nggak ada penyelesaian ya. Berarti nggak bisa nih pakai ini. Dia tidak punya penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Ini kan penyelesaian tunggal. Tidak punya penyelesaian. Tapi kalau Z dengan operasi penjumlahan, grup bukan. Karena dia bukan grup kan. Bukan grup. Sekarang Z dengan operasi penjumlahan, grup bukan. Grup, Bu. Grup. Kalau begitu misalnya 2 ditambah X sama dengan 3. Berapa X? 1. 1. 1, Bu. X 1 dari mana? Dari inverse 2, Ibu. Ditambahkan inverse dari 2 ya. Berapa inverse dari 2? Negatif 2. Negatif 2 ditambah X. Dari mana X bisa sama dengan? Oh, yang sebelah kiri ditambah inverse-nya. Sebelah kanan juga dong. Ditambah
3. Jadi pindah ruas itu nggak boleh ya. Kenapa? Nah, apa ya ditambahkan dengan inverse-nya? Berarti ini berapa? 0. Oke, sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. Siapa ini yang rame? Ya, terus sekarang misalnya di Z6 dengan operasi penjumlahan. 5 tambah X sama dengan 5 tambah X sama dengan 4. Berapa X? -1. Dari mana -1? Di Z6 loh. 2 ruas ditambah Penjumlahan inverse dari 5. Inverse dari 5 apa di Z6? -5, Bu. Dari mana -5? Dari mana -5? Yo. Dari mana -5? Dari mana? Tadi soalnya apa? 5 ditambah X sama dengan 4. Di Z6 dengan operasi penjumlahan. Z6 dengan operasi penjumlahan grup bukan? Grup, Bu. Grup. Grup. Jelas. Z6 dengan operasi penjumlahan adalah grup. Kalau grup berarti dia punya inverse, dia punya identitas, dia asosiatif, dia tertutup, gitu ya. Z6 dengan operasi penjumlahan. Gimana caranya? Z6 dengan operasi penjumlahan di Z6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 tambah 0? 1, 2, 5. 5. Sekarang yang ini 1 tambah 0? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang 5 aja dulu. 5 tambah 1? 6. 5 tambah 2? 7. Enggak. 1. 5 tambah 3? 2. 2, Hmm. 2, Ibu. 5 tambah 3, 2. Betul. 5 tambah 4? 3, 3. 3. 5 tambah 5? 4. 4. Oke. Berapa inverse dari 5? 4. 4, Bu. Berapa inverse dari 5? Gimana cara ngecek dia inverse-nya? Inverse itu apa? 5 berarti. Berapa inverse dari 5? 5 ditambah berapa hasilnya identitas? Identitasnya apa di Z6? 0. 0. Berarti 5 ditambah berapa hasilnya 0? Tambah Dari 1. Tambah 1. Tambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 0. Jadi kan 6 memenuhi jadi 0. Begitu. Gitu ya. Nanti, kalau gitu yang ini ditambah inverse-nya. Berarti 1 ditambah 5 ditambah X sama dengan 1 ditambah 4. Berarti 1 tambah 5 berapa? 6. 6. 0. 5. Berarti X sama dengan 5. 5.
X-nya sama dengan 5, berarti 5 tambah 5 dengan 4. 5 tambah 5 sama dengan 4. Gitu. Jadi pahami? Bisa Ibu. Siap, insya Allah bisa Ibu. Oke, bisa. Ibu. Maksudnya Nah, sekarang kalau jadi ini tambah ini tuh jadi Z6 dengan operasi perkalian grup bukan. dia punya inverse. Z6 dengan operasi perkalian grup bukan. Gampang. Grup Ibu. Grup bukan. Benar grup? Kalau grup berarti semua elemen punya inverse ya. Apa identitasnya? Apa identitasnya? 1. 1, oke. 1, nah identitasnya. Berarti dikali 1 semuanya adalah bilangan itu sendiri. Kalau 0 dikali 1 berapa? 0. 0. Ditanya kalau dikali identitas. Iya betul ya. Sekarang inverse. Sekarang inverse-nya. Inverse dari 0 apa? Ini perkalian ya. Inverse dari 0 apa? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Jadi Berarti grup bukan grup. bukan. 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 Sekarang Z6 kalau gitu tanpa 0 deh. Grup bukan. Dengan operasi perkalian. Grup bukan. Grup Ibu. Grup. Kalau begitu semua elemen punya inverse, oke? Iya. Oke. Tanpa 0 ya, berarti 1 kali berapa hasilnya 1? 1 Bu. 1. 1 Ibu. 2 kali berapa hasilnya 1? 1/2. 1/2. Kok 1/2 orang di Z6? Nggak ada. Ada nggak? Enggak Bu kayaknya. Enggak kayaknya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 0. 2 kali 4, 1. 2. Kok 1? 2 kali 4 ya 2. Kan di Z6. Iya nggak? Iya Bu, iya. 2 kali 5, 4. 4. 4. 2 kali 5, udah. Jadi 2 punya inverse nggak? Enggak. Enggak. 2 aja nggak punya inverse. Jadi grup bukan. Bukan. Hati-hati ya. Bukan. Jadi harus dicek dulu. Dia punya solusi tunggal enggak, itu harus dicek dulu dia grup atau bukan. Sekarang Z7 dengan operasi perkalian grup bukan. Grup bukan. Bukan. Kan ada 0, nggak punya inverse. Sekarang Z7 tanpa 0 dengan operasi perkalian. Grup bukan. Grup bukan. Grup. Ya. Ini grup ya. Nanti Iya, kalian Bu. cek kenapa Ya. bisa grup. Karena Z7 punya berarti inverse. 1 isinya 2, 3, 4, 5, 6. 1 inverse-nya apa?
1, Ibu. 1 inverse-nya 1. 2 inverse-nya apa? 4. 2 inverse-nya 4. 3 inverse-nya apa? 5. 5. 4 inverse-nya? Tinggal balikin aja yang tadi. 2. 2. 5 inverse-nya? 3. 3. 6 inverse-nya? 6. 6. Oke. Kalau saya punya 3X sama dengan 5 di Z6, di Z7 tanpa 0 dengan operasi perkalian. Grup ya. Kalau grup berarti hukum cancel berlaku, hukum ketunggalan juga berlaku, ya. 3X sama dengan 5. Berarti digimanain? Digimanain? 3 kali 4, Ibu. 3 kali 4. 3 kali 4 itu berapa? 5. 3 kali 4, 5. Ya, dari mana? Cara ngerjainnya gimana? 3 dikali 4, 12. Itu kan di Z7, jadi sisanya 5, Ibu. Iya, iya. Tapi prosesnya gimana? Kenapa dapat 4? Inverse dari 3, 3, Bu. cari inverse dari 3. Inverse dari 3 apa? 4. Inverse dari 3 apa? 5. 5. Berarti 5 kali 3 kali X. Sama dengan berarti yang sebelah kanan juga 5 kali 5. 5 kali 3 kan 1. Berarti 1 kali X sama dengan X. Ini 1 kali X ya. 5 kali 5 berapa? 25 kurang 4, Bu. 4. 4. Berarti X sama dengan 4. Ya. Jadi, kenapa X sama dengan 4? Ya, karena 3-nya dikalikan dengan inverse-nya di Z7. Gitu ya. Sehingga dapatlah 4. Bisa dipahami? Insya Allah, Ibu. Ya, lanjut. Misalkan G suatu grup dan A, B elemen G, maka A bundaran B inverse sama dengan B inverse bundaran A inverse. Kita mau buktikan yang A apa yang B yang kedua. Jadi salah satunya kalian buktikan sendiri. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama, Bu. Yang pertama, oke. A bundaran B inverse itu adalah inverse dari apa? A bundaran B inverse itu inverse dari apa? Inverse dari apa? A bundaran B inverse, inverse dari apa? Inverse dari apa? Ini teh kamarana atuh. Sama ibu dipanggil gerak. Asma, ada nggak Asma? Asma ada nggak? Hilang. Yang hilang dicatat ya sama ibu. Nggak ada di tempat. Adinda ada nggak? Adinda juga nggak ada. Nih yang Ibu, menghilang. ini Asma. Oh iya Asma. Kemana atau Asma dipanggil sama ibu? Ya Asma. Asma. A bundaran B inverse itu inverse dari apa Asma?
Sekarang Ibu tanya. Kalau A inverse itu inverse dari apa, Asma? A inverse itu inverse dari apa? Inverse dari apa? A. Inverse dari A. Sekarang kalau A bundaran B inverse dari apa? A bundaran B inverse dari apa? A bundaran B. Bagus. A. Kenapa ini? A bundaran B itu kalau dioperasikan dengan A bundaran B inverse, hasilnya apa, Asma? Ibu. Apa? Apa, As? Ibu. Bagus. Terus gimana ini? A bundaran B, bundaran A, bundaran B inverse. Gimana cara ngilangin A di sebelah kiri? Ibu tanya Arifia, ada Arifia? Arifia, ada Arifia? Ada Ibu. Ada. Arifia, A bundaran B, bundaran A, bundaran B inverse. Gimana cara ngilangin A di sini, Arifia? Gimana caranya? Gimana caranya? Biar hilang A sama B. Gimana caranya? Karena dia suatu grup. Kalau grup ingat-ingat apa aja yang ada di grup itu. Arifia masih mikir. Nih, Ibu tanya lagi. Sela, ada Sela? Ada Ibu. Sel. A-nya biar hilang digimanain sel? Dioperasikan dengan inverse A bundaran B. Dioperasikan dengan? Dioperasikan dengan satu-satu aja. A inverse. A inverse. Biar A-nya hilang, ya operasikan aja dengan A inverse. Berarti A inverse bundaran A, bundaran B. Gitu ya. Bundaran A, bundaran B inverse. Berarti di sebelah sini juga harus dioperasikan dengan A inverse bundaran. A inverse bundaran A, apa hasilnya? Identitas U. Identitas U bundaran B. Bundaran A, bundaran B inverse. A inverse bundaran U. A inverse. A inverse. U bundaran B. B. B bundaran A bundaran B inverse sama dengan A inverse. Gimana cara ngilangin B? B inverse bundaran B. B inverse bundaran B dong. B inverse bundaran B. Bundaran A bundaran B inverse. Berarti di sebelah kanan juga sama. Bundaran A inverse. B inverse bundaran B hasilnya apa? Identitas. Identitas bundaran A bundaran B inverse sama dengan B inverse bundaran A inverse. Hasil akhirnya apa? Bundaran B inverse sama dengan Betul. A bundaran B inverse sama dengan
B inverse B bundaran inverse A bundaran A inverse. ya. Terbukti ya. Nanti yang keduanya kalian yang buktikan. Ya. Nah, yang definisi gitu ya. Jika G satu grup dengan operasi bundaran, A elemen G dan M bilangan bulat positif. Berarti kalau A pangkat M itu artinya A bundaran A sebanyak M faktor. Kalau A pangkat 0 itu sama dengan U, yaitu elemen identitas. Kalau A pangkat min M artinya A pangkat min 1, pangkat M artinya A pangkat min 1, bundaran A pangkat min 1, bundaran A pangkat min 1, sebanyak M faktor. Ini definisinya ya. Nah, sekarang sini. A pangkat M, bundaran A pangkat N. A pangkat M, bundaran A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Mau buktiin yang pertama, yang buktiin yang kedua? Dua-duanya. Dua-duanya. Salah satu aja, pilih yang mana nggak? Salah satunya nanti kalian buktiin sendiri. Bu, yang mana? Yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. Oke, yang kedua. Sok, buktikan. A pangkat M, pangkat N itu artinya apa? Artinya pangkat M sebanyak M. A pangkat M, bundaran A pangkat M, bundaran A pangkat M, bla 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 bla, bundaran A pangkat M. Ini sebanyak apa? Sebanyak N. N faktor ya. N faktor. Ada sebanyak N. Terus gimana? Sebanyak N faktor terus gimana? Terus gimana lagi? Sama dengan? Sama dengan? Sama dengan apa? A pangkat M itu apa artinya? A bundaran A sebanyak M. A bundaran A, bundaran bla 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 bla, bundaran A ini sebanyak M. Gitu ya. Terus bundaran ini juga sebanyak M. A bundaran A ini juga sebanyak M. Sampai terakhir A bundaran A ini juga sebanyak M. Ini ada sebanyak M. M-nya ada berapa kali? Ada N berapa? kali. M ya. Jadi ini M, dari sini ke sini itu adalah M-nya ada berapa? N kali. Kalau dari sini ke sini ya beri N kali M kali N kan ya? Ya enggak? A-nya sebanyak M kali Iya, N. Ibu. Iya. A-nya sebanyak M kali N. Berarti kalau A sebanyak M kali N berarti A pangkat M pangkat A pangkat M kali N. Ya. Oke. Bisa? Insya Allah bisa, Ibu. Oke. Ya udah habis deh. Kalau udah habis ngapain? Kalau udah habis nanya. Sok nanya. Mau nanya enggak? Siapa yang belum berkicau? Nah, Cindy kayaknya belum kedengeran suaranya. Izin bertanya, Bu. Boleh. Ahmad. Gimana Ahmad? Saya masih bingung yang masalah misalnya
bilangan set 6 Bu, misalnya set 6 gitu. Cara dapatnya kalau misalnya 5 tambah 1 kenapa jadi 0 misalnya ya Bu. Masih agak bingung di situ Bu. Mungkin teman-teman lain juga pada bingung, tapi mau ngobrol aja buat nanya. Izin mewakili gitu Bu. Gini wakili. Teman-teman bener nggak bingung? Nggak cuma Ahmad aja yang bingung. Teman-teman. Aku juga kurang ngerti di situ, Bu. Oh, ini kan udah di teori bilangan. Nggak belajar di teori bilangan. Siapa dosennya? Bu Ida. Tadi di Z6 ya. Z6. Penjumlahan perkalian. Ahmad, penjumlahan. Yang penjumlahan, Bu. Bahan dulu, ntar perkalian. Z6 itu adalah bilangan bulat modulo 6. Gitu ya. Jadi bilangan bulat modulo 6. Apa yang dimaksud bilangan bulat modulo 6 itu? Yaitu bilangan bulat modulo 6 itu adalah kalau ada adalah kalau A artinya kan A kongruen B modulo 6 gitu ya. Itu artinya 6 itu membagi selisih dari A min B gitu ya. Ini ya. Apa aja sih gitu ya? Apa aja sih yang ada di selisih 6 itu membagi A min B gitu ya, selisih dari bisa terbagi oleh 6 gitu ya. Misalnya 2 itu kongruen berapa modulo 6? 2 itu kongruen berapa modulo 6? 8. Kenapa? 8 dikurangi 6 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Karena 6 membagi 2 min 8 ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Ya. 3 itu kongruen berapa modulo 6? 9 boleh. Kenapa 9? 9 dikurangi 3, 6. Karena 5 dikurangi 3. 3 dikurang 9. Atau 9 kurang 3 boleh kan? Komutatif. 6 berarti 6 membagi 3 min 9. 3 min 9 itu kan berarti artinya itu kan berarti 3 min 9 itu berapa? Atau ini yang ini ya? 6. 0 jadi Bu. Artinya kan kayak gini ya. A min B itu sama dengan kelipatan 6 gitu intinya. 6 kan ya. Kayak gitu kan. Nah, berarti yang ini 3 min 9 kan 6. Nah, min 6. Min 6 itu sama dengan 6 kali min 1 kan ya. Kelipatan 6 juga. Gitu ya. Oke. Jadi setiap kita ngambil setiap kita ngambil satu bilangan bulat gitu ya. Pasti dia punya kongruen modulo 6. Gitu ya. Mau ngambil bilangan bulat berapapun juga 0 misalnya. 0 kongruen dengan berapa modulo 6? Dengan 6. 6 Bu. 0 kongruen berapa modulo 6? 12. 18 Modulo 6 juga. 18 juga. Gitu ya. Negatif 6. Jadi negatif 6 juga. Jadi setiap kita ngambil satu bilangan, dia akan punya kongruennya. Gitu ya. Misalnya 0 punya kongruen 6 di modulo 6. Punya 12 di modulo 6. Gitu ya. Kalau kalian masih kebingungan, misalnya kita ibaratkan gitu ya, di dunia ini jam itu kan sekarang 12 ya. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, di jam dinding kalian atau di jam tangan kalian itu kan dari 0 sampai 12 ya bilangannya. Iya. Iya enggak? Iya, Bu. Di jam kalian itu dari di sini 12, di sini 6, di sini 3, di sini 9 ya. Ini 1 2 3 6 sampai 12. Oke.
Sekarang saya tanya, kalau kalian nyebut di Indonesia ya terutama, kalau kalian nyebut jam 1 itu, jam 1 kan di sini ya, di sini 2. Kalau kalian nyebut jam 1 itu siang itu disebut dengan jam berapa? 13. 13. Berarti artinya kan 13 kongruen dengan 1. Gitu ya? Iya. Nah, 13 itu kongruen dengan 1. Modulo 12. 12. 12-an. Jadi karena 13 dikurangi 1 kan 12. Sekarang, kalian nyebut jam 4 itu, jam 4 sore itu kongruen dengan berapa? 16. 16. Kenapa? Karena 16 kurangi 4 itu Kelipatan 12. 12 ya. Kongruen 12 ya. Ya. Bayangkan di dunia ini misalnya kita jam itu gantilah di planet lain itu enggak 12-an. Kan mungkin saja kan? Karena perputaran planet itu kan kalau siang dan malam itu kan bulan ya. Rotasinya apa? Bulan ya. Kayak gitu. Mungkin kalau di planet yang lain misalnya jamnya jadi 6-an gitu ya. Jadi 6 gitu ya misalnya. Jadi cuman ada 1, 2, 3. Di sini berapa? 6 gitu ya. Di sini berapa? 3 gitu ya. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian kalau nyebut jam 1 itu jam berapa? Jam 7. Jam 7. Nyebut jam 2 itu jam berapa? Jam 8. Nah, berarti 1 kongruen 7, 2 kongruen 8, Kongruen 8. modulo 6. Gitu ya. Oke, bisa dipahami dulu sampai situ enggak? Bisa, Bu. Bu. Bisa. Bisa, Ibu. Oke, bisa. Sekarang Ibu clear dulu ya ini ya. Biar ini di clear dulu. Nah, terus kemudian kalau begitu gitu ya. Oh, kalau begitu bilangan bulat itu kita kelompokkan aja dong sesuai dengan apa ya? Dengan yang dengan teman-temannya lah kalau saya sebutkan, dengan teman-temannya yang sekongruen gitu ya, dengan teman-temannya yang sejenis misalnya, dengan teman-temannya yang sekongruen lah gitu ya, lebih matematis ya, dengan teman-temannya yang sekongruen. Kalau gitu kalau misalnya kita 0 itu temannya siapa aja? Kongruennya dengan apa aja? Ya pasti dengan 0 lagi kan? Di Z6 ya. Temennya dengan 6 lagi. 0 itu temennya dengan 0 lagi kan? Iya, Bu. Ya karena 0 kurang 0 kan kelipatan 6 ya. 0 itu kan kelipatan 6. Iya. Terus dengan apa lagi? 0 itu kongruen dengan apa lagi? Dengan 6. Dengan 6. Dengan berapa lagi? 12. Dengan 12 dan seterusnya. Kalian bisa nyebutin pasti ke sebelah kanan. Ke sebelah kiri bisa nyebutin? Negatif 6. Negatif 6. Sebelah kiri? Negatif 12. Nah, terus gitu ya. Kalau kita bikin himpunan, oh berarti 0 itu kongruen dengan 0, 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kalau gitu, ya udah 1 atuh. Kalau 1 temannya dengan siapa? Negatif 11. Ya pasti dengan 1 lagi. 1. Iya, Bu. Jauh-jauh negatif 11. Iya boleh gitu ya. 1. Terus ini nih? 7. 7. 7. Ini? 14. 13. 14. Kan 13 dikurang. Tadi kan 13 dikurangi 1 ya? Iya, Bu. Kelipatan 6 ya. Nah, kalau ke kirinya? Negatif 5. Negatif 5. Ini? Negatif 5. Negatif 11. Negatif 11. Kalau ini? 2. Dengan 2. Dengan 2 lagi dong temennya. Ini? 8. 14. Kalian pasti bisa nyebutin. Negatif 4. Negatif 10. 3.
4, 5. 5. Kalian bisa nyebutin ini himpunannya, lanjutannya? Insya Allah. Insya Allah bisa, Bu. Sekarang saya skip di 5, coba 6. Balik lagi ke Balik lagi. Kenapa balik lagi? Karena 6. Karena 6 itu mulai dengan 0. Ya balik lagi. 6 itu ke sini. 7. balik ke 1, Balik lagi. 8. kedua, Kalau begitu, setiap 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti mereka akan balik lagi gitu ya. Artinya, karena 6 itu ada di sini kan? iya, 7 itu ada di sini kan? iya, 8 itu ada di mana? di sini 2, kan? iya, Nah, berarti saya sebut bahwa 0 sampai 1 sampai 2 sampai 3 bilangan bulat itu di Z6 bilangan bulat itu yang kelipatan 6 itu bisa dikelompokkan dengan cuman dengan 6 saja. 6 buah bilangan saja di Z6 itu. Berarti 0 itu punya 0 itu disebut dengan kita kan udah bahas sebelumnya. 0 itu adalah ya udah kelas 0 aja deh. 1 itu kita sebut kelas 1 aja deh. Kelas 1 itu isinya siapa? Kelas 1 itu isinya 7, 13, terus 19 dan seterusnya. Ya udah kelas 2 itu ada kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 4, ada kelas 5. Mereka ini adalah bilangan-bilangan bulat modulo 6. Maka dikelompokkanlah Z6 itu adalah kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 nyebutnya ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? insya Allah bisa, Ibu. Oke, sekarang kalau kita mau menjumlahkan kelas 1 ditambah kelas 2, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya apa? Kelas 3, Bu. Kelas. gitu. Kelas 3, oh ya, Oke, contoh. 1 ditambah 2. Hasilnya berapa? Di bilangan bulat ya, kita 3. Kan 3 di sini ya? Ada di kelas 3. Ada di kelas 3. 1 ditambah 2 ada di kelas 3. Saya tanya, 7 ditambah 8. 7 ditambah 8. Hasilnya berapa? Kelas 3, Bu. 7 ditambah 8. Iya, di kelas 3. Berapa hasilnya? 7 tambah 8. 7 tambah 8. 3, Bu, sisanya. 7 tambah 8 berapa? 15. 15 ada di mana? Di kelas 3. 3. Kelas 3. 7 tambah 8 pasti 3. Sekarang lagi. Ini maaf ya, ini pakai kelas-kelas juga gitu ya. Jadi saya pakai kelas. Ini mungkin kalau kita bicarain bilangan bulat nggak pakai kelas ya. Cuman kalau kita bicaranya kelas ya berarti sama dengan 3. Kalau kita bicaranya bilangan bulat kan 7 tambah 8 sama dengan 15 ya. 15 itu ada di kelas 3. Kenapa 7 ditambah 8 sama dengan 3? Kenapa 7 ditambah 8 sama dengan 3? Karena dia di Z6. Ya, karena dia di Z6. 7 tambah 8 itu kan 15 kan? Iya. 15 itu kelipatan 6 sisa berapa? Sisa 3. 3.
kelipatan 6 sisa 3. Gitu ya. Jadi 7 ditambah 8 itu adalah 15. Sedangkan 15 itu kelipatan 6 sisa 3. Berarti yang sisanya yang jadi kelas. Gitu ya. Jadi 7 tambah 8 adalah 3. Kayak gitu ya. 12 tambah 13. 12 tambah 13. Ini di bilangan bulatnya ya. 12 ditambah 13 berapa? Kelas 1. 25 ya? Iya. 25 itu kalau berarti 25 tuh di kelas berapa? Di kelas 1. Kelas 1 gitu ya. Ya. Dah, kita dari bilangan bulat kita mau ke Z6 sekarang gitu ya. Mau ke Z6 sekarang. Nah, karena Z6 itu ada bilangannya itu cuman 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti kan bilangan dari Z6 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita hanya melihat ini aja gitu ya. Bilangan-bilangan yang ada kelas-kelasnya aja. Kalau begitu kita mau tulis kelasnya aja. Gitu ya. Misalnya kita bikin tabel Kelly gitu ya. Ini penjumlahan di Z6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ini juga 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang penjumlahan di Z6. 0 tambah 0. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena 0 ditambah 0, kan di kelas 0, hasilnya 0. 0 ditambah 1, 1. 0 tambah 2 di kelas 2. 1 tambah 0, 1. 2 tambah 0, 2, 3, 4, 5. Ya. Sekarang 1 tambah 1. 2. 2. 1 tambah 2. 3. 1 tambah 3. 4. 1 tambah 4. 5. 5. 1 tambah 5. 0. 0. Kenapa 0 1 tambah 5? Karena 1 tambah 5 itu kan 6. Jadi ya, 6 itu ada di kelas 0. Gitu ya. Jadi 1 tambah 5, 0. Gitu aja. Kalau kalian bingung. 2 tambah 1? 3. 3. 2 tambah 2? 4. 2 tambah 3? 5. 2 tambah 4? 0. 0. Kenapa 0? Karena 2 tambah 6 ada di kelas. Ada di kelas 0. Oke. Karena kita cuma punya bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita nggak boleh menuliskan bilangan yang lain di sini, di kotak ini. Ya. 2 tambah 5? 1. 1. Dari mana? Karena 7 ada di kelas 0. Ya, gitu. Karena 7 ada di kelas? Kelas 1. Kelas 1. 3 tambah 1? 4. 4. 3 tambah 2? 5. 3 tambah 3? 1. 0. 3 tambah 4? 1. 3 tambah 5? 2. 3 tambah 5? 2. Gitu ya. 4. Yang ini? Kok 4? 5. Ini? 0. Ini? 1. Ini? Ini? 3. Ini? 0. 0. Ini? 1. 2. 2, 3, 4. 4. Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa, Bu. Oke. Mau nanya lagi ya? Perkalian juga sama, kayak gitu ya. Jadi perkalian juga sama, gitu ya. Di Z6. Cuman perkalian di Z6 itu kan dia bukan grup ya. Dia bukan grup, gitu ya. Di perkalian di Z6 itu bukan grup. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 kali 0?
0 ya. Nol. Gitu ya. Singkat naik. Ini 0 juga. Nah, nih 1 kali 1. 1 kali 2. 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 3, Kali 5. 4, 2 kali 1. 2. 2 kali 2. 3, Yang ini 2, 2 kali 3. 0, 2 kali 4. 2. 2 kali 4. 2, 2. 2. 4. Gitu ya. 3 kali 1. 3 kali 2, 0. 3 kali 3. 3. 3 kali 4. 0. 3 kali 5. 3. 3. Perhatikan. Gitu ya. Jadi dia bukan grup ya. Karena ini kalau grup itu kan kelihatan nih 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nih kalau di perkalian Z6 itu ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini 0, 2, 4, 0, 2, 4. Ini 0, 3, 0, 3, 0, 3. Gitu ya. Dan kalau kalian juga menuliskan ini 4, ini 2, ini 0, ini berapa? 4 ya. Ini berapa? 2. 2, Yang ini 5, yang ini 4, yang ini 3, yang ini 5 kali 4 berapa? 2. 5 kali 5 1 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita nggak punya inverse dari berapa kali berapa hasilnya 1, 2 kali berapa hasilnya 1, nggak ada satunya. Ini nggak ada satunya juga. Ini juga nggak ada satunya juga. Gitu ya. Kalau 5 kali 5, ini ada 1. Inverse 5 ada. Inverse 1 ada. Ya. Tapi inverse 2, 3, 4 nggak ada. Inverse 0 ya. Ya. Kayak gitu. Bisa dipahami untuk Z6, Ahmad? Insya Allah, Bu. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Kalau nggak ada, Ibu kasih ini ya. Kasih soal. Ini kelas A sama kelas apa? D ya. Nah, kelas A sama kelas D. Ini kelas A. Kelihatan soalnya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Udah? Sudah. Kelas A nomor ganjil, kelas D nomor genap. Ya, kerjakan ya. Kira-kira waktunya butuh berapa menit? Atau tadi kan masih yang kelas sebelah, yang nomor 1 udah, 2 gampang, 3 gampang. Sekarang coba ya, kerjakan nomor 5 dan nomor 8 dulu. Ya, kelas A kerjakan nomor 5, kelas B kerjakan nomor 8. Oke. Nanti Ibu panggil. Ibu kasih waktu berapa menit? Setengah menit. 15 menit cukup? 20 menit? Berapa menit? Halo? Berapa menit? Berapa menit, Dek? Halo? Nih, pada hidup nggak? Ya, Bu. Mungkin 20 menit cukup, Ibu. 20 menit. Ya, 20 menit ya.
11.09 sampai 11.29. Oke.